Saya pernah ditanyain Indonesia itu di mana? Apa dekat-dekat India katanya. Wah, gawat. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bapak Kerihat. Kali ini kita akan berbincang sesuatu yang sangat spesial karena tamu saya hari ini adalah seorang wartawan yang dulu wartawan sangat berpengalaman di Indonesia. Di Tempo juga berpengalaman, kemudian di Gatra juga, dan kali ini beliau tinggal di Amerika Serikat. Nah, yang menarik dari tamu kita kali ini adalah beliau tidak meninggalkan profesi wartawan. Di sana beliau bahkan mendirikan sebuah media yang cukup ternama di Amerika Serikat, setidaknya di wilayah lokalnya, dan juga dibaca oleh orang Indonesia, orang Amerika, dan banyak lagi yang terbukti bisa berjalan dengan baik. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang kita akan gali dari tamu saya ini, yang tidak lain adalah Mas Didi Prambadi. Selamat berjumpa, Mas Didi. Oh, selamat pagi. Di sini ya, selamat malam. Ya. Di sini pagi, di sana malam gitu ya, Mas Didi ya. Jam 10 malam. Iya. Baik. Begini Mas Didi, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana sebuah media bisa dijalankan di Amerika, apalagi oleh orang Indonesia. Seperti Mas Didi ini termasuk jarang kan, dan Mas Didi ini sudah mendirikan yang namanya Indonesia Lantern gitu ya, atau gimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Indonesian Lantern. Oh, Indonesian Lantern, ya. Dan ternyata pembacanya sudah cukup banyak ya, saya lihat itu cukup direspon. Nah, mungkin bisa diceritakan ini oleh Mas pengalamannya bagaimana mendirikan dan menjalankan media di Amerika Serikat. Silakan, Mas. Mas. Ya, terima kasih Rihat Wiranto. Ini rekan saya yang cukup bagus, mulai dari Tempo ya, memang betul. Terus kemudian ya saya mulai dari pindah ke sini pada tahun 2000. Kemudian ya seperti biasalah mencari kerja untuk susah nasi. Kemudian pada tahun 2012 saya bersama Indah Nuritasari, salah satu wartawan dari SWA Sembada dulu ya, majalah bisnis itu, kumpul-kumpul ngopi-ngopi di sebuah kafe di tengah kota Philadelphia, supaya menggambarkan Philadelphia itu terletak di tengah-tengah persis antara New York dengan Washington DC. Kenapa saya tinggal di sini? Karena di sini lebih murah dan menjangkau di dua kota itu sangat dekat-dekat ya. Sekitar 2 jam ke New York, juga 2 jam ke Washington DC gitu. Naik bis. Jadi lumayan. Banyak orang di sini yang kerja di sana, di New York atau di Washington DC, seperti saya juga. Kalau ada wawancara dengan Pak Konjen atau dengan Pak Dubes, ya gampang ke sana kemarinya. Kalau motivasinya New York, apa itu, Mas Didi? Mendirikan Indonesia Lantern, motivasinya awalnya? Nah, waktu itu kan kita ngomong-ngomong di kafe, kita sudah punya majalah Indonesia yang stensilan gitu, fotokopi. Namanya Kabar Kilat. Ada 3 lagi malahan. Selain Kabar Kilat ada apa gitu, KOP yang segala macam, dan satu lagi di California namanya ada Kabari. Gitu. Nah, semuanya itu tidak dikelola oleh wartawan. Nah, terus Indah itu ngomong sama saya, kenapa kita nggak bikin aja? Kan kita wartawan. Terus saya tanya, modalnya dari mana? Enggak, modalnya kan gawat. Ya udah kita coba aja deh. Ya udah, akhirnya kita bikin. Kita sempat 4 kali terbitan untuk majalah cetak. Saya sudah mikir, wah ini kalau udah begini terus ya mendingan pakai internet ya, karena memang lebih murah. Media daring itu sangat jauh daripada cetak sebetulnya, ongkos operasionalnya. Bahkan bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Saya. Ya, berarti kebetulan, di Amerika Serikat sendiri cetak juga susah ya, Mas? Susah betul.
Apalagi yang gede-gede itu, yang majalah Time sudah nggak ada lagi ya. Newsweek juga nggak ada. Mungkin Time masih ada apa enggak ya? Nggak ada. Playboy pun nggak ada, meskipun itu sangat laku sekali waktu itu ya. Ya, karena ongkos cetaknya sangat mahal. Koran di dekat rumah saya ini namanya The Herald Times namanya. Udah semakin kecil, nggak tahu di pasar-pasar di supermarket itu masih ada atau enggak, saya nggak laku, nggak banyak. Padahal dijualnya cuma $1. Murah. Ya. Nah, kemudian cara menjalankannya gimana Mas? Karena ini kondisinya kan beda ya di Indonesia dengan di Amerika barangkali. Iya, Soal betul. perizinannya apakah perlu atau perizinan di sini gimana? tidak begitu perlu, kecuali izin usaha. Kita ngurus izin usaha saja, kemudian kan pers di sini ya ada izin dari Departemen Luar Negeri aja, kita minta izin aja sebentar gitu. Nggak apa-apa. Tidak ada Dewan Pers, tidak ada apa lagi ya. Yang mengawasi di sana Departemen Penerangan nggak ada. Di sana ada Departemen Penerangan kan? Ya, Kominfo namanya. Oh ya, Kementerian Kominfo itu nggak ada di sini. Jadi Ini di bebas bawah ya? langsung Departemen Luar Negeri. Tidak bebas, tapi Departemen Luar Negeri ya betul. Ya. Untuk perizinan itu mudah ya Mas? Mudah sekali. Ya cuman beberapa hari itulah, sekitar berapa waktu itu ya? 2 hari sampai 10 hari gitulah. Ya udah. Selain izin usaha ini untuk membayar pajak gitu, di sana, di sini. Kita bernaung di bawah. Enggak begitu mah. Ya karena ini masih sangat kecil dibandingkan yang lain-lain, ya kecil ya pajaknya. Kita cuma 3 orang, satu saya, satu Indah Nuritasari, satu lagi orang IT yang ahli IT, desain dan segala macam. Desain kita bareng-bareng lah ya. Yang IT-nya itu mungkin ya bikin server apa, terus apa. Kalau upload ya kita sama-sama bareng-bareng semuanya bisa. Makanya cepat. Karena saya berpikir bahwa majalah itu harus menarik, itu artinya dikasih syarat bahwa itu harus ada videonya. Kalau nggak gitu nggak menarik. Apalagi panjang-panjang ya, baca aja, capek orang ini. Segmennya itu siapa sebenarnya Mas? Apakah orang Indonesia di Amerika atau orang? Sebetulnya awalnya adalah majalah komunitas itu untuk warga Indonesia di sini, di Philadelphia sini aja sebetulnya. Tapi lama-lama berita itu akhirnya berkembang terus kemana-mana, malah kita ikut ke WA, kelompok WA, sampai ke San Francisco, sampai ke California sana sebetulnya. Ya terus sampai ke Indonesia akhirnya. Makanya kita bingung sendiri sekarang ini. Enaknya gimana gitu, apakah lokal sini atau enggak. Kita akan ubah itu bagaimana untuk melayani misalnya iklan di lokal-lokal sini ya. Ini itu sasaran dari media yang saingan kita namanya, yang stensilan tadi itu. Itu bagus tapi mereka masih banyak yang pegang gitu lah, karena fotokopian gitu bisa jalan. Ya, Indonesia Lantern itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Mungkin banyak yang belum tahu ini. Ya, kita coba bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti akan pernah dikembangkan ke bahasa Inggris, tapi tidak ada yang baca bahasa Inggrisnya. Akhirnya ya kita Indonesia dulu aja lah. Mengenai yang kepingin baca ya, orang bule-bule itu banyak juga yang Indonesia, ya sudah baca aja yang Indonesia. Yang Inggrisnya ya mudah-mudahan ya tahun depan kali. Sebab susah ya. Pasarnya juga susah. Orang sini nggak banyak orang yang mengenal Indonesia. Karena kita tidak begitu secara politis tidak dekat ya dengan Amerika. Kecuali seperti Vietnam, Filipina, kemudian Korea Selatan, itu sangat dekat karena mereka pernah dijajah ya, pernah berdekatan dengan Amerika. Kalau Indonesia nggak pernah, nggak ada yang kenal. Indonesia sangat mengenal Amerika ya, kalau di sini. Lah ya itu. Kalau di Amerika malah kebalikannya, Indonesia tidak dikenal ya. Ya. Iya. Kemudian ini Saya pernah ditanyain Indonesia itu di mana? Apa dekat-dekat India katanya. Wah,
Gawat. Repot. Oh, pembaca komunitas ya, ini kan komunitas ya. Di Amerika sendiri pembacanya berapa Indonesia Lantern itu? Itu berapa ya? Pertama memang diduduki dari Indonesia, ternyata pembacanya 150.000 kalau nggak salah klik. Terus kedua baru Amerika, ketiga baru Eropa, terus keempat sebagian Asia dan Australia, kelima yang negara-negara lain yang kecil-kecil lah, termasuk dari Rusia dan gimana ya? Ya dari Rusia dan Eropa Timur ada. Nah, kemudian ini Mas, cara menjalankan bisnisnya gimana? Caranya ini kan di negara lain yang membaca justru orang Indonesia seperti itu gimana? Cara menjalankan bisnisnya sehingga bisa jalan kan? Mestinya ada uang masuk juga kan seharusnya. Nah, awalnya ini makanya kita urunan bareng-bareng, patungan. Kan saya bekerja full time di sebuah perusahaan asuransi, sementara Indah di perusahaan jasa keuangan gitulah. Sementara yang IT itu di perusahaan IT gitu. Ya kita urunan lah sampai berapa tahun ya? 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Untung saja setelah dan dari Google AdSense itu, tapi tidak banyak AdSense ya, sekitar berapa ya? 300 sampai 500 sebulan. Masuk dolar. Iya, tapi ya enggak Iya. Ya, berarti hidupnya itu sendiri karena ini ya namanya sponsor pribadi masing-masing ya, tidak ada. Awalnya. Oh, kalau sekarang gimana? Lah, alhamdulillah ini ada Facebook Facebook Journalism Project ini. Kita mendapat dana hibah dari Facebook itu dan akhirnya bisa bernafas cukup lumayan. Kita dapat sumbangan juga dari sejumlah badan seperti KBRI, enggak kontinu, cuman kalau ada acara ya diberi gitu, tanda jasa atau apa gitu. Tapi enggak sering juga sih. Ya, ada juga sih dari iklan-iklan kecil-kecil, enggak terlalu. Kalau di Indonesia itu kan media kecil umumnya juga mencari iklan ya ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau di Amerika begitu enggak atau ada cara lain di sana? Ya memang itu yang kita ini kan. Cuman kita nggak punya tenaga yang ahli ya dalam bidang itu. Kita pernah menggait orang dari salah satu warga gitu. Udah berjalan baik, ternyata dia mengundurkan diri karena ya nggak tahu, mungkin karena kesibukan dia juga. Udah 2 kali orangnya tapi nggak bisa juga, ya sudah. Kita jalan sendiri. Akhirnya cuma bertiga.